Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Hakim Fatah dengan NIM 1552247. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Komunikasi Pembangunan pada kelas Komunikasi Pembangunan, yakni adalah analisis SWOT pada perusahaan yang berkaitan dengan jurusan yang saya miliki, yakni adalah Teknik Kelautan. Sebelumnya, perusahaan yang akan saya ambil kali ini adalah perusahaan Nippon Yusen Kabushi Kaisha atau Nippon Yusen Kaisha atau biasa disebut NIK Line. Perusahaan ini merupakan perusahaan pelayaran terkemuka di Jepang dan juga salah satu yang terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1885, NIK lebih telah menjadi salah satu pemimpin global dalam industri pelayaran, mengoperasikan berbagai jenis kapal, termasuk kapal kontainer, kapal tanker minyak, kapal kargo curah, hingga kapal penumpang. Selain itu, NIK juga terlibat dalam layanan logistik, transportasi truk, dan juga berbagai layanan pendukung lainnya yang terkait dengan industri maritim. NIK lain ini termasuk terkenal pada beberapa negara, terutama negara di Asia, karena pusatnya yang di Nippon atau di Jepang, dan juga berdampak pada ekonomi negara-negara maju, bahkan negara berkembang pada Asia. Dan juga NIK lain ini menyumbang cukup banyak dampak ekonomi pada negara Jepang itu sendiri. Hmm. Analisis yang saya lakukan, SWOT yang saya lakukan, yang pertama adalah strength. Yang pertama, perusahaan memiliki DNA inovasi yang mengakar secara konsisten, selalu ada inovasi yang terjadi secara terstruktur. Perlu kita ingat bahwa NYK Line ini merupakan perusahaan yang bersumber dari Jepang dan juga tabiat atau kebiasaan dari perusahaan-perusahaan Jepang yaitu tidak henti-hentinya melakukan inovasi dan juga peningkatan dari segi pelayanan pada konsumen ataupun produsen ataupun perusahaan-perusahaan. Di sini NYK selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan juga selalu meningkatkan. Pertama dari segi pelayanan rute, dari segi kapal atau armada transportasi yang digunakan, hingga pelayanan-pelayanan lainnya seperti kemudahan dan juga akses dan juga integrasi dengan transportasi lainnya. Strength yang kedua adalah perusahaan ini mempergunakan FPSO, Floating Production Storage and Offloading, yakni semacam bangunan terapung yang digunakan untuk mengolah hasil eksplorasi di lepas pantai. Tidak banyak shipping ataupun perusahaan sejenis yang menggunakan FPSO. Hanya perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang memberikan modal yang sangat besar untuk menggunakan FPSO ini, mengingat modal yang dikeluarkan tidak sedikit. FPSO ini juga memberikan indikasi bahwa pelayanan yang diberikan, terutama pada bidang offshore, itu sangatlah efisien dan juga teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang terbaik dan juga pelayanan yang terbaik. Strand yang ketiga adalah menggunakan teknologi automobil yang komprehensif, memiliki kecanggihan yang mudah diakses dan penggunanya yang komprehensif. Teknologi yang baik juga dibarengi dengan teknologi yang automobil yang komprehensif. Di sini, NYK sangat memperhatikan customer-nya sehingga penggunaan-penggunaan teknologi yang baik juga diharapkan mudah untuk digunakan oleh setiap customer yang menggunakan pelayanan tersebut. Dan juga pelayanan yang komprehensif diharapkan memiliki dampak yang lebih baik dan juga daya jual yang lebih baik pada konsumen-konsumen dari perusahaan ini. Strain yang keempat atau yang terakhir adalah mempromosikan LNG full untuk digunakan. Di sini mengindikasikan bahwa NYK itu memiliki ketahanan bahan bakar yang dapat dilihat dari menggunakan berbagai fuel tertentu yang memiliki kinerja yang baik. Fuel-fuel yang digunakan oleh NYK merupakan fuel yang memiliki kualitas terbaik pada jenisnya, sehingga diharapkan memiliki efisiensi dan juga kecepatan dan juga ketepatan serta kenyamanan bagi seluruh konsumen yang diharapkan mencapai pada titik yang diinginkan.
Setelah strength, berikutnya adalah weakness. Di sini saya menemukan dua weakness yang menurut saya perlu dipertimbangkan untuk keberjalanan dari perusahaan ini. Yang pertama adalah risiko pasar yang begitu besar karena adanya persaingan bebas yang sangat ketat. Perlu diingat bahwa persaingan dari bisnis jenis atau shipping itu sangatlah banyak. Mengingat di Indonesia sendiri banyak perusahaan-perusahaan sejenis yang memiliki armada-armada yang cukup banyak. Mengingat juga di Asia sangat banyak perusahaan-perusahaan sejenis, mengingat berbagai negara kepulauan dan juga berbagai negara harus dihubungkan melalui laut. Sehingga NYK sendiri memiliki kekurangan yaitu adalah risiko pasar yang terekspos begitu besar sehingga persaingannya sangatlah ketat. Yang kedua adalah pendapatan perusahaan yang seringkali bergantung pada faktor mobilisasi barang melalui darat yang mahal kebijakan dan juga kebijakannya yang sudah ditebak. Sebagai contoh, di Indonesia sendiri, faktor dari penggunaan shipping laut itu hanya sekian persen, mungkin di bawah 10%, sedangkan 90 persennya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan ketika memberikan untuk pertama kebijakan atau sertifikasi. Yang kedua adalah mobilisasi di darat seperti tol dan juga shipping mobil dan juga gudang dan sebagainya itu memuat sekitar 90, 80 atau 90%, yang mana itu membuat pendapatan perusahaan pershippingan itu lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah lagi disebabkan oleh kebijakan dan juga mobilisasi barang yang semakin tinggi harganya dan tidak terkendali. Selanjutnya adalah opportunities. Berikut beberapa rangkuman opportunities yang saya dapatkan, namun pada kasus dari perusahaan NYK ini cukup menarik karena segala potensi yang dimiliki oleh perusahaan ini tidak lepas dari perusahaan ini yang sudah berdiri cukup lama dan juga semua dampak ekonomi dan juga perusahaan ini juga sudah sangat besar sehingga sudah cukup menguasai pasar di Asia, di Jepang maupun di seluruh dunia. Eh, Opportunities yang pertama adalah eh, sudah terdapatnya branding ini di setiap kepala produsen ataupun konsumen yang memerlukan shipping ini sendiri. Jadi masyarakat sudah memiliki mindset yang positif kepada NIK Line. Dapat diingat bahwa NIK Line ini merupakan perusahaan dari negara Nippon atau negara Jepang yang memiliki pelayanan yang sangat baik dan juga menjaga kualitas dan juga pelayanan kepada setiap konsumennya sehingga konsumen yang sudah pernah ataupun akan menggunakannya sudah mengetahui bahwa Indika Line memiliki kualitas yang terlampau bagus. Yang kedua adalah program Super Eco Ship 2030 yang sangat diterima guna menjadi solusi persoalan lingkungan. Di berbagai negara sudah memperlakukan aturan-aturan yang ketat terkait penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan atau kurang ramah lingkungan karena efisiensinya yang kurang. Di sini, NJK Line sudah mengakal atau sudah melakukan terobosan, yakni dengan sudah menggunakan program Super Eco Ship yang akan dicanangkan tahun 2030 tercapainya Super Eco Ship pada perusahaan ini, yakni digunakannya armada-armada dengan menggunakan efisiensi bahan bakar yang baik maupun bahan bakar yang sudah dianggap aman bagi pemerintahan atau persoalan lingkungan di seluruh dunia. Opportunities yang ketiga yaitu adalah memiliki teknologi yang mutakhir dan salah satu yang termaju di dunia bahkan selalu menjadi yang terdepan. Enika lain tidak bosan-bosannya melakukan inovasi, tapi opportunities yang dimiliki juga Enika lain memiliki bidang research-nya yang juga memiliki dana yang cukup besar, sehingga memiliki teknologi yang mutakhir dan juga sering menjadi percontohan. Sebelum dari perusahaan-perusahaan lain menggunakan teknologi yang mutakhir, NYK Land terlebih dahulu menggunakan metode atau teknologi tersebut sehingga perusahaan-perusahaan lain mengikuti. Di sini dapat mengindikasikan bahwa NYK Line selalu menjadi pion ataupun garda terdepan dari perusahaan sejenis dan mengindikasikannya besarnya dampak yang diberikan dan juga salah satu yang terbesar di dunia juga tidak diragukan atas dasar teknologi yang digunakan. Dan yang terakhir adalah trades. Di sini saya merangkum
dua trades yang menurut saya cukup patut dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah persaingan yang sangat ketat antara perusahaan perang harga dengan kualitas yang seringkali menjadikan profit yang dimiliki perusahaan semakin minim. Seperti yang sebelumnya saya sebutkan, di sini lebih spesifik saya sebutkan bahwa profit yang dimiliki perusahaan seringkali semakin minim karena persaingan harga semakin gila-gilaan dilakukan di pasar pada bisnis jenis. Di sini perlu kita ingat bahwa NIK lain mengedepankan pelayanan dan juga kenyamanan dan juga teknologi yang digunakan juga teknologi yang mutakhir sehingga menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Sehingga pada segmen perang harga NIK lain cukup sulit untuk bersaing karena NIK lain mengedepankan sisi-sisi yang tidak bisa mengakomodir hal tersebut. Sehingga tantangannya adalah NIK Land perlu kembali membranding dirinya sendiri dan juga perlu mensosialisasikan bahwa hal-hal apa saja yang menjadi daya jual dari NIK Land itu sendiri. Dan tidak kalah dari perusahaan-perusahaan sejenis yang memiliki harga yang jauh lebih murah, namun pelayanan atau kenyamanan yang berbeda sesuai dengan yang ditawarkan. Trend yang kedua atau trend yang terakhir adalah dimensi yang naik turun sulit dikendalikan. Terkadang over capacity, terkadang pula berkurang drastis. Kondisi pasar yang begitu dinamis dan menantang. Tentu saja NYK lain dan timnya sudah mempertimbangkan adanya kenaikan ataupun penurunan dari permintaan. Namun pada kasus bisnis serupa, itu memiliki em, kenaikan atau penurunan yang sangat-sangat tidak stabil sehingga seringkali ketika perusahaan-perusahaan kecil atau perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki ekonomi yang stabil itu sangat mudah sekali bangkrut ketika problem-problem tertentu dilanda seperti pandemi atau bahkan mungkin krisis atau perang atau kebijakan polisi yang merugikan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Itu bisa jadi semakin membuat perusahaan-perusahaan sejenis tumbang dan juga berjatuhan. Sehingga NYK Land perlu mempertimbangkan dan juga mengatur strategi supaya mempertahankan posisinya yang terbesar di Jepang dan juga salah satu yang terbesar dan terbaik di dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.